Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Kabar baik, dahsyat, luar biasa. Karena Yesus di dalamku luar biasa. Yes. Apa kabar jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah? Luar biasa, amin. Semuanya siap untuk memuji, meninggikan Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya bahwa Allah hadir di tempat kita masing-masing. Kita percaya bahwa ada Roh Kudus memberikan kekuatan yang baru pada kita pada sore hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan seluruh hidup kita. Kita bawa seluruh pengagungan kita buat Dia. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang hadir bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Dia Allah yang rindu menantikan setiap seruan kita pada sore hari ini. Haleluya. 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 Kami tinggikan Kau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Bapa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu buat sore hari ini Bapa. Kami bersyukur buat setiap kemurahan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami bersyukur karena sore hari ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Sekalipun mungkin secara online, tapi sungguh kami percaya Tuhan bahwa Allah hadir di dalam rumah kami masing-masing. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan curahkan atas setiap kami. Ada anugerah yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan atas setiap kami. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan curahkan pada sore hari ini. Mari bawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Bawa seluruh hati kami pada sore hari ini Tuhan. Mengalami pribadi-Mu. Mengalami perjumpaan dengan Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang kuatkan setiap yang lemah. Tuhan yang sembuhkan setiap yang sakit. Tuhan yang berikan kelegaan buat setiap yang berbeban berat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Allah Engkau yang beracara di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Melawat setiap kami. Memberkati setiap jaringan yang kami pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, setiap kita siap untuk meninggikan Tuhan. Amin. Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau bersorak-sorai buat Allah kita. Mari kita katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Dialah yang kudus, kudus dan mulialah namanya. Dia besar, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan bersorak-sorai, sorak-sorai hai umat Tuhan. Dialah yang kudus, kudus dan mulialah namanya. Dia besar, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Mari katakan bagi Dia, Dia yang memerintah. Dia layak, yang layak terima segala pujian bagi Dia.
Sekali lagi kita katakan bersoraklah buat dia. Mari jemaat Tuhan, sorak-sorai hai umat Tuhan. Dialah yang kudus, kudus dan mulia namanya. Mari katakan dia besar, besarlah kasih-Nya. Dia ajaib, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Mari kita katakan bagi dia, dia yang memerintah, dia yang layak terima sekarang pujian bagi dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi dia, dia yang memerintah, dia yang layak terima segala pujian bagi dia yang berkuasa surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sekali lagi bagi dia, dia amin yang memerintah, dia yang layak terima segala pujian bagi dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. 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 Mari kita bawa syukur kita buat dia. Mari kita bawa pengagungan kita buat dia. Dialah yang hadir bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Haleluya. Dialah yang baik, dialah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan pengagungan kita buat dia pada sore hari ini. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Kami mau bawa hati kami padamu pada sore hari ini Tuhan. Kami mau bawa seluruh hidup kami kepadamu pada sore hari ini. Kami mau agungkan Kau Tuhan. Kami mau agungkan Kau dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hati kami, segenap hatiku menyembahmu. Haleluya. Seluruh hidupku menyembahmu, kami menyembahmu, ku menyembahmu ya
persembahkan umat yang mampu. Ya Allahku, kami bawa hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwa kami, jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan kuasamu, nyatakan kuasamu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, 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 haleluya. Mari tinggikanlah dirimu di tengah-tengah kami pada sore hari ini, Bapa. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu, besaranmu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Mari tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaranmu mengatasi
Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Kami mengatakan bahwa Engkau Allah kami, Allah yang mengatasi langit dan bumi. Kemuliaan kebesaran-Mu mengatasi segalanya ya Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami percayai, Allah yang tak terbatas kuasanya, yang ada dalam hati kami, yang siap terus menolong kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, ngurap tiap jemaat-Mu Tuhan, yang ada di rumah-rumah, yang ada di tempat ini. Kami berdoa supaya tidak ada hambatan jaringan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan semua jemaat Tuhan untuk duduk. Shalom semuanya. Ya, shalom. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudaraku, dengan tema berdoa dan berjaga-jaga. Ya, saudaraku, atau berjaga-jaga dan berdoalah. Ya, saudaraku. Firman Tuhan, ya saudaraku, ya berkata, ya saudaraku, supaya kita itu berjaga-jaga dan berdoa. Ya saudaraku, berjaga-jaga itu ya saudaraku waspada. Ya. Berjaga-jaga ya saudaraku waspada ya saudaraku, terus menerus. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya, itu kata firman Tuhan. Jadi, kita anak-anak Tuhan, kita mau berdiri atas apa yang firman Tuhan katakan. Ya, saudaraku, karena dunia ini sudah terlalu banyak berkata-kata kepada kita. Sehingga kadang, ya saudaraku, kebenaran itu kadang kecil suaranya ya saudaraku. Lebih kencang ya saudaraku suara apa kata dunia ini. Ya saudaraku, sehingga walaupun kita sebagai anak-anak Tuhan ada suatu kecenderungan untuk kita lebih menuruti apa yang kita dengar dari banyak orang dan kita lihat. Sehingga saudaraku, kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, namun dengan pertolongan Roh Kudus ya saudaraku, asal kita terus haus dan lapar, ingin terus belajar, ya saudaraku, lama-lama ya saudaraku, kebenaran itu juga akan melekat ya saudaraku. Itu akan tertanam ya saudaraku, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ya, lama-lama dalam tindakan kita. Ya, saudaraku. Itu kata firman Tuhan, berjaga-jaga, saudaraku. Seperti ini ya, saudaraku. Mungkin saudara tahu ya, mungkin tentara ya, saudaraku. Saya memahami sedikit tentang apa namanya tentara ya, saudaraku, karena saya 3 tahun tinggal ya, saudaraku, waktu SMA tinggal di rumah om saya. Ya, karena dari desa jauh ya sekolah ya saudaraku, jadi saya tinggal di rumah om. Om saya itu pensiunan tentara saudaraku, dan kebetulan rumah dia ya saudaraku paling 30 meter dari batalion yang ada di dekat Sumatera ya saudaraku, di kabupaten saya itu. 30 meter, jadi pagarnya itu ya saudaraku, pagar itu pagar itu. Selisih baring 4 rumah. Ya saudaraku, dari rumah itu udah langsung asrama ya saudaraku, batalion ya saudaraku. Batalion Simbisa namanya ya kalau daerah saya ya saudaraku. Jadi saudaraku, saya mengerti ya saudaraku. Mengerti sekali ya saudaraku, karena saudaraku ke sekolah saya itu saya jalan kaki.
Jadi untuk bisa cepat sampai, saya sering masuk dari pagar. Ya, padahal itu nggak jalur masuk ya. Karena saya lihat ada kadang istri-istrinya juga ke warung dekat dari situ. Kalau saya telat supaya tidak terlambat, saya coba nerobos dari situ. Ya, beberapa kali saya disetrap ya saudaraku. Karena mereka lagi berbaris ya saudaraku, memang nggak persis tapi di belakangnya berbaris, saya pengen lewat, langsung stop gitu. Ya saudaraku, saya berdiri, aduh kenapa saya tadi di sini, tadi udah telat. Ya saudaraku, selesai dulu berbaris, baru bisa kita lewat kembali ya saudaraku. Nah itu ya saudaraku, saya melihat saudaraku ada gerbang saudaraku, pintu masuk. Itu 24 jam dijaga. Ya saya kan masuk tadi nerobos, tapi tetap nanti keluar dari penjagaan, karena dia nggak banyak pintu. Ya saudaraku. Kadang pas pergantian, ya saudaraku, pas pergantian itu, ya saudaraku, jadi misalnya Anda berganti beberapa jam, setelah itu nanti ganti ya saudaraku, datang berwasud gitu ya, nanti ganti serahkan gitu. Pas mereka berjaga itu, ada senjata begini berdiri, jadi dia berdiri, ya nggak ada angkat-angkat kaki gini, enggak ya saudaraku ya, berdiri. Kalau telat ya saudaraku, pas perganti jaga itu di gerbang, saya mencoba juga kadang nerobos ya saudaraku, dia bilangin, langsung berhenti gitu dengan marah ya saudaraku. Ya, saya berhenti dulu. Baru setelah nanti dia menyerahkan itu, baru kita bilangin, permisi Pak, numpang lewat gitu ya, silakan gitu ya. Tapi kalau pas lagi begitu pergantian, jangan harap bisa lewat. Pasti dibilangin, berhenti gitu dengan ini ya saudaraku, kita diem dulu ya sampai mereka berganti ya saudaraku. Dia pikir saya pasti orang asrama kali ya, keluarga ya. Jadi dia nggak terlalu ini juga ya, padahal saya orang luar yang nerobos. Karena saya SMA-nya persis seberangan ya saudaraku. Kalau saya tidak lewat itu, saya harus muter jauh ya saudaraku. Nah, jadi saya melihat saudaraku, berjaga-jaga seperti itu ya saudaraku, 24 jam ternyata mereka berjaga. Ya, di pintu gerbang ya saudaraku, mereka berjaga di situ, berdiri. Dan berdiri juga, dia tidak ada makan kerupuk-kerupuk atau mungkin lewat pentol gitu ya. Dia makan nggak ada saudaraku, udah gini. Kan ada gini. Ya, pegang senjatanya ya saudaraku. Kalau ada ini ya datang ya gitu ya saudaraku ya. Nah, 3 tahun saudaraku saya lewat terus dari situ ya saudaraku. Walaupun kadang dimarahi ya nggak jerah ya saudaraku, karena lebih dekat dari situ. Karena kalau dari jalan raya banyak lagi mobil yang lewat-lewat ya saudaraku. Kalau itu kan sepi. Seger lagi ya, banyak pohon-pohon ya. Ya saudaraku. Saya mengerti saudaraku, berjaga-jaga. Itu saudaraku secara dunia ya saudaraku, kita lihat tentara ya saudaraku, pertahanan bangsa ya saudaraku, begitu mereka ketatnya ya saudaraku berjaga-jaga. Ya kalau di kepolisian kurang ya saudaraku, karena saya lihat dia pelayanan masyarakat banyaknya ya. Ya saudaraku, kalau tentara kan ya beda ya saudaraku ya. Nah, saya melihat saudaraku punya satu gambar, oh berjaga-jaga itu ya seperti itu. Ya saudaraku, 24 jam ya saudaraku, bergantian gilirannya ya saudaraku. Enggak ada pernah selama saya 3 tahun kosong di situ. Betul-betul enggak pernah kosong. 3 tahun ya saudaraku. Enggak pernah kosong di situ. Jadi saudaraku, berjaga-jaga ya saudaraku, kita bisa memahami seperti tentara tadi. Jadi firman Tuhan, berjaga-jaga dan berdoalah. Ya saudaraku, tidak hanya saudaraku berjaga-jaga, tapi berdoa. Ya saudaraku, berdoa itu berbicara saudaraku, bukan karena orang Kristen berdoanya begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kami mau makan, amin. Ya, enggak seperti itu saudaraku. Berdoa itu saudaraku, hubungan pribadi. Ya, hubungan 2 arah ya saudaraku. Ya, kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Nah, makanya banyak kekristenan enggak maju saudaraku, walaupun kita Kristen dari dulu dan nenek moyang kita, enggak ada kemajuan. Kehidupan kita sama saja. Ya saudaraku, karena ya saudaraku, berdoa itu kita hanya pikir minta-minta. Kalau enggak berdoa, takut kena kutuk, takut tidak diberkati.
Padahal berdoa itu, saudaraku, membangun sebuah hubungan. Ya, saudaraku, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan pencipta semesta alam. Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita, yang Dia sudah menyatakan kasih-Nya. Karyanya yang luar biasa Dia telah kerjakan. Dia ingin kita berhubungan dekat dengan Dia, akrab dengan Dia. Untuk kita bisa, saudaraku, membangun hubungan baik dengan seseorang, ya saudaraku, pasti kita harus tahu Dia itu baik kepada kita. Ya, misalnya saudara memiliki sahabat, ya, kalau sahabat saudara itu terus misalnya menjelekkan saudara, tidak, ya saudaraku, bisa menjadi teman kita, ya saudaraku, pastilah kita, saudaraku, ngapain berteman dengan dia? Toh merusak saya. Ya saudaraku, kita harus pastikan kalau sahabat kita itu, saudaraku, bisa mendukung kita, ya saudaraku, maju lebih baik, ya saudaraku. Ya, tapi anak-anak muda sekarang, ya saudaraku, karena pemberontakan, udah tahu pun, saudaraku, temannya itu tidak, tapi nyaman ya. Itu kalau belum lahir baru, ya saudaraku, agama saja. Nikmat, ya saudaraku, kayaknya waduh gimana gitu ya. Tapi beda. Setelah kita, saudaraku, percaya, ya Yesus menerima Tuhan sebagai juru selamat kita secara pribadi, supaya nyata buah-buah pertobatan kita, ya saudaraku, kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Kita harus mengenal ya kepada siapa kita berdoa. Ya saudaraku, seperti Paulus, ya saudaraku, dia, saudaraku, berubah kehidupan dia. Tujuan dia untuk membela agamanya, ya saudaraku, yaitu Yudaisme, ya saudaraku. Dia menganiaya, saudaraku, orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus, yang hidup oleh iman, bukan hidup karena melakukan hukum Taurat. Sejak dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya saudaraku, pertanyaan dia apa? Siapakah engkau? Dan apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin engkau? Siapakah engkau dan apa yang kau ingin aku lakukan? Ada pertanyaan, siapa engkau? Ya saudaraku, untuk bisa kita berdoa, saudaraku, kita harus mengenal siapa Allah kita. Saudaraku, siapa Tuhan kita yang kita sembah itu? Nah, makanya mau tidak mau, ya saudaraku, bukan suatu aturan. Kalau kita diajari saat teduh, kalau kita kemarin diajarkan, dimuridkan, supaya, saudaraku, karena kecenderungan daging kita ini malas. Ya saudaraku, makanya Tuhan, saudaraku, di dalam perjanjian lama mengajarkan pendidikan, ya saudaraku, umat pilihan Allah, ajarkan itu terus menerus. Ya saudaraku, jadikan bangsa murid. Ya saudaraku, itu jelas, saudaraku, itu kan bangsa yang dipilih Tuhan, yaitu bangsa Israel, orang Yahudi, ya saudaraku. Budaya mereka itu, saudaraku, ya kepada anak-anak mereka mengajarkan, saudaraku, turun menurun. Ya, makanya saudaraku, kalau saudara mungkin, saya ini sering rajin dengar YouTube tentang fakta Israel. Iya saudaraku. Di situ, saudaraku, kenapa umat pilihan Tuhan itu begitu menonjolnya? Dan walaupun mereka sudah terhilang, berserakan di mana-mana, ketika dideteksi, ya saudaraku, untuk orang itu, apakah dia salah satu suku yang hilang, ya saudaraku, mereka bisa tahu, ya saudaraku. Karena walaupun mereka waktu itu, saudaraku, ketakutan, ya saudaraku, karena waktu pembunuhan, ya saudaraku, oleh zaman Nazi, ya saudaraku, bangsa ini memang beberapa kali, saudaraku, ingin dihancurkan. Tapi Tuhan, saudaraku, pelihara mereka. Banyak, saudaraku, sembunyi, saudaraku, pergi kemana-mana untuk menyelamatkan diri mereka. Ya saudaraku, bahkan saya mendengar, saudaraku, ada satu, ya saudaraku, ada orang Indonesia pernah
waktu kejadian itu saudaraku, ada suatu bayi saudaraku, dia sembunyikan saudaraku. Padahal kalau ketahuan, nyawa mereka pun hilang ya saudaraku. Dan kalau sudah pernah mereka ada pengalaman yang pahit begitu, mereka tidak akan pernah ngasih tahu identitas mereka. Ya saudaraku. Ya pasti kalau takut sekali lagi terjadi, jangan-jangan saya juga bisa ini. Nah, tapi saudaraku, yang ajaran turun-temurun itu memang mereka mungkin nggak mengakui ya asli mereka dari mana, suku mereka, siapa mereka, ya saudaraku. Tapi ajaran yang turun-menurun dari nenek moyang mereka, ya saudaraku, ya mereka akan lakukan, ya saudaraku. Saya ada ya satu dengar ya saudaraku, fakta yang ada di Sulawesi, saudaraku. Ada seorang ibu ya saudaraku, dia waktu mendeteksi memang dia berdoa, dia salah satu memang punya panggilan untuk mengumpulkan kembali, dia dapat panggilan seperti itu ya saudaraku. Ternyata bisa tahu, walaupun mereka mungkin ada juga yang sudah pindah kepercayaan, ada mereka tidak memiliki suatu agama, tapi mereka menyembah kepada Tuhan semesta alam, karena memang sudah diajarkan oleh nenek moyang mereka bahwa mereka menyembah kepada Allah. Itu sudah nggak bisa dipungkiri, ya saudaraku. Jadi saudaraku, ya kita mengenal siapa yang kita sembah, saudaraku. Makanya untuk bisa mengenal ya saudaraku, ya kita harus saudaraku mau diajar. Dengan diajar ya saudaraku, seperti sekarang ya di pemuridan diajari saat teduh. Mungkin saudara ada aba. Ya itu bukan suatu aturan saudaraku. Kita belajar mulai melatih diri kita supaya kita saudaraku bisa mengenal, mengetahui janji-janji Tuhan. Sehingga kalau kita tidak memahami ya saudaraku, itu yang membuat saudaraku kita kurang bisa bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Ya, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan seperti itu ya saudaraku, bahwa kita saudaraku harus memiliki hubungan secara pribadi. Untuk bisa memiliki hubungan secara pribadi, kita harus mengenal dia. Mengenal kebenarannya. Nah, mengenal kebenarannya sebenarnya saudaraku nggak terlalu sulit sebenarnya. Nah, karena firman sudah adalah firman tertulis. Hanya bagaimana kita mendisiplin diri kita. Sementara saudaraku, gereja di sini kita mengadopsi apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Ya saudaraku, bukan suatu ajaran sebuah gereja, tapi itu suatu kebenaran, yaitu tentang pemuridan. Nah, kemarin saya sudah bagikan. Sekarang kita berbicara saudaraku tentang ya berdoa dan berjaga-jaga. Ya. Oke, mari kita lihat saudaraku satu firman Tuhan dulu ya di saudaraku ya, berjaga-jaga. Di Matius ya, Matius 26 ayat 41 ya, bisa ditayang, bisa. Bisa ayat 41 ya. Ya. Ayat 41, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya saudaraku, firman Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku, apalagi dalam kondisi sekarang ini, terlalu banyak ya saudaraku tidak menentu.
Ya saudaraku. Dan terlalu banyak hal dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengharapkan saudaraku sesuatu seperti yang kita mau. Ya, apalagi dengan situasi sekarang ini. Ya saudaraku, kita nggak tahu hari ini kita baik-baik. Kita nggak tahu besok, apakah sejam lagi juga kita nggak tahu. Keadaan-keadaan sekarang ini ya saudaraku. Dengan kondisi COVID seperti ini. Nah, nggak usah kondisi COVID pun saudaraku. Suami istri saja saudaraku, kita tidak bisa mengharapkan seperti apa. Ya saudaraku, ya, kita mengharapkan supaya suami kita atau istri kita seperti yang kita mau. Ataupun mungkin orang tua kita. Dia tidak bisa berharap sepenuhnya kalau kita seperti yang dia mau. Begitu juga saudaraku, anak-anak ataupun kita terhadap orang tua, terhadap saudara kita siapapun juga. Kita tidak, saudaraku, bisa, saudaraku. Coba saudara kita berpikir, saya sekolahkan anak saya baik-baik supaya nanti dia bisa punya ya pendidikan yang baik, dapat pekerjaan yang baik, gajinya banyak. Sehingga di masa tua saya nanti bisa dirawatnya. Hati anak kita pun memang seperti itu juga, saudaraku. Bisa seperti itu, ada keinginannya seperti itu. Ya saudaraku. Tapi ada suatu keadaan, tiba-tiba dia menikah. Saudaraku, dengan orang yang sangat dicintainya. Tapi enggak begitu mencintai kita orang tua, menyayangi kita. Dia tidak bisa berharap sepenuhnya seperti yang maunya itu. Ya saudaraku, akhirnya kita kecewa. Sudah kita investasikan, sudah habis semua, di masa tua kita saja pun. Dia tidak rela kalau kita tinggal di rumahnya. Boleh Ma, saya kasih uang berapapun. Tapi jangan tinggal di rumah. Mengecewakan kan? Anak darah daging kita sendiri. Kita kuliahin, dia banyak duit. Kita berpikir kenapa sih istrinya itu sudah enak-enak, enggak membesar-besarkan. Tapi begitu. Akhirnya saudaraku, kita bisa dalam kekecewaan. Ataupun kita sebagai anak ya saudaraku, mungkin kita berharap supaya orang tua kita seperti ini. Ya saudaraku, tapi tidak bisa, kita kecewa. Kita lihat orang tua menjawab sepenuhnya untuk pendidikan anak-anaknya. Orang tua kita tidak, kita kecewa. Sehingga kecewa itu kita bawa-bawa. Ya saudaraku. Bisa saja saudaraku karena kecewaan. Mulai kita menyalahkan orang tua kita, menyalahkan kakak adik kita, menyalahkan pimpinan kita. Oh, mulai banyak yang disalahkan. Saudaraku. Kenapa? Karena saudaraku kita tidak, saudaraku, berjaga-jaga. Kalau kita berjaga-jaga dan berdoa, kita mengarahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan. Karena semua memang saudaraku tidak bisa, saudaraku, di dunia ini yang bisa seperti yang kita mau. Tadi saya bagikan ya, yang terdekat dengan kita, kita darah dagingnya. Orang tua atau orang tua terhadap anak. Atau yang suami istri yang sudah 24 jam sehari. Itu pun tidak bisa kita saudaraku menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada mereka. Akhirnya kita bisa hidup dalam kekecewaan. Kita mencoba mengatur orang seperti yang kita mau. Tidak akan. Berarti kalau tidak bisa bagaimana? Ya, bangun diri kita, saudaraku, atas kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, berdoa, berjaga-jaga dan berdoa. Jadi saudaraku, mengarahkan, kita bangun terus-menerus hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya saudaraku, kita bangun hubungan kita kuat dengan Tuhan. Karena pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, saudaraku, kita bisa atur. Kita bisa pilih tidak kecewa, sekalipun kita disakiti.
Ya saudaraku, kita pernah nonton tentang misionari. Bagaimana ayahnya saudaraku dibunuh saudaraku. Istrinya datang ke sana sama anaknya ya saudaraku. Bahkan yang membunuh itu bertobat. Rasanya saudaraku rela enggak? Tapi dalam Kristus Yesus bisa. Hanya di dalam Tuhan ya bisa. Berarti saudaraku kita harus saudaraku membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya saudaraku, seperti tadi berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa. Samalah ya saudaraku, Tuhan Yesus saja bilangin gitu sama muridnya. Ya, berjaga-jaga dan berdoalah. Ya, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya saudaraku, roh memang penurut tapi daging lemah. Saudaraku, kalau kita sudah melatih diri kita, ya saudaraku, untuk kita, ya saudaraku, berjaga-jaga, ya saudaraku. Di dalam, ya saudaraku, firman tadi, ya saudaraku, kita mau lihat kembali. Mari kita lihat, ya di Lukas, ya saudaraku, Lukas 12, ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Nah, di sini ya kayaknya ya saya kalau baca lagi punya makan waktu saudaraku. Ya itu kayaknya judulnya tentang kewaspadaan. Ya saudaraku. Betul? Yang membaca benar? Ya judulnya kewaspadaan ya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu menyala. Kalau kita sehari-hari ikat pinggang, kita mau kerja kita pakai ikat pinggang ya. Setelah itu kita lepas. Dari pengertian kita ikat pinggang kita pakai, kita lepas. Tapi di sini, saudaraku, firman Tuhan berkata, ya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Tetap. Jadi berjaga-jaga itu seperti itu, saudaraku, waspada, tetap terikat. Ya, makanya jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudaraku nanti sudah terlatih, ya saudaraku, ya, waktu kusuk, waktu di jalan, waktu bagaimanapun, bahkan napas kita, cerita, saudaraku, hasrat kita hanya Tuhan. Nah, sehingga saudaraku, mimpi saudara, latah saudara pun semua Tuhan yang luar biasa, ya saudaraku ya. Bisa ya saudaraku menjelang mau tidur, ya saudaraku kita nggak bisa tidur, kita bilang haleluya Yesus, Engkau kekuatanku, jiwaku tenang di dalam-Mu, haleluya. Ya saudaraku, kita bisa seperti itu saudaraku. Tetap ya saudaraku, namun tetap ini ya saudaraku pasti ada suatu proses. Ya. Mungkin selama ini hanya doa terima kasih, doa tidur, doa makan, gak lupalah. Tapi mulai dilatih ya saudaraku, buat persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya, buat persekutuan pribadi, cari waktu khusus di mana saudara tidak sibuk. Ya, bagi bisa main gitar, mainkan gitar, menyembah Tuhan, memuji Dia. Ya, kita nyatakan ya tentang kasih kebaikannya. Hubungan tadi saya bilangin ya saudaraku. Ya. Terus saudaraku, mari kita lihat Matius 7 ayat 24. Ya, saudaraku. Saudaraku, orang yang berjaga-jaga dan berdoa, ya saudaraku, tadi untuk bisa kita berdoa, kita harus mengenal Dia, mempercayai Dia. Ya saudaraku. Ya, harus tahu apa janji-janjinya. Ya, saudaraku. Makanya di sini, saudaraku, di ayat di Matius 7 ayat 24, ya saudaraku, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ya, kita harus mendengar perkataan firman Tuhan. Ya, setelah mendengar, jangan juga puas sampai titik mendengar. Banyak kita mendengar khotbah, saudaraku. Ya, apalagi sekarang ada YouTube. Bisa 24 jam sehari kita dengar khotbah bermacam-macam. Dari mana-mana bisa kita dengar. Ya saudaraku, tapi tidak cukup untuk mendengar. Saudara mungkin tahu firman Tuhan dari
langsung dari bahasa aslinya, saudaraku. Enggak apa-apa, itu baik, saudaraku. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, saudaraku. Tapi kalau hanya mendengar, banyak tahu, tidak dilakukan. Ya, saudaraku. Dia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika ada badai datang, runtuh, saudaraku. Jadi kebenaran Tuhan yang sudah saudara dengar, ya saudaraku, baik diajarkan di hari Minggu, melalui khotbah-khotbah yang saudara dengar, melalui firman Tuhan yang saudara renungkan, di komsel-komsel, di PA, praktekkan, belajar melakukannya. Belajar melakukannya. Karena saat kita melakukannya, ya, yang melakukannya dengar dan melakukan, ya, ia sama dengan orang yang bijaksana, ya, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekalipun badai tadi, ya saudaraku, anak yang kita harapkan satu-satunya yang akan menemani kita bisa mengecewakan kita. Tapi kalau Tuhan menjadi sumber pertolongan kita, ya saudaraku, kita tidak akan kecewa. Kita percaya bahwa pasti ada pertolongan Tuhan yang terbaik, bahkan melebihi anak-anak kita. Ya saudaraku, Tuhan bisa lakukan, ya saudaraku. Terus saudaraku, ya kita lihat, ya saudaraku. Di firman Tuhan, ya saudaraku. Yudas 1 ayat 20. Ya, Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah diri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangun. Ya, saudaraku. Kita tidak bisa, saudaraku, hanya berharap tadi. Kalau berharap kita tidak bangun iman kita atas dasar kebenaran, kita bisa kecewa. Ya, untuk membangunnya, ya saudaraku, ya berjaga-jaga, berdoa. Ya. Waktu kita tahu kebenaran firman Tuhan ada yang mengecewakan kita, kita berdoa, kita ampuni. Karena begitu kata firman Tuhan, kita berkati. Ya saudaraku, kita kasihi. Ya, kita terus inginkan yang terbaik bagi diri dia. Kita tidak mengatakan yang buruk tentang orang itu. Kita katakan, Tuhan Yesus, kalau Tuhan bisa mengubahkan saya, kalau Tuhan bisa melembutkan hati saya, kuasa yang sama juga sanggup mengubahkan dia, sanggup melembutkan hati dia. Ya saudaraku, ya, orang berjaga-jaga itu seperti itu, ya saudaraku. Dia tidak berikan kesempatan untuk iblis merongrong hidupnya, melemahkan hidupnya. Ya saudaraku, karena kita nggak bisa atur, ya semua kita tidak bisa atur. Ya saudaraku, pimpinan kita tidak bisa. Ya saudaraku, apalagi keadaan sekarang. Ya saudaraku, uang kita tidak bisa menjamin, saudaraku. Untuk sekarang ini tidak bisa menjamin uang, ya saudaraku. Hanya Tuhan yang bisa menjamin kita. Ya saudaraku, lihat 1 Petrus saudaraku, di sini kesudahan segala 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya saudaraku, orang yang berjaga-jaga, saudaraku, dia akan menguasai dirinya. Ya, dia akan tenang saat ada badai kehidupan. Bisa saja saudaraku, kita panik, kita awalnya, tapi kita tidak dikuasai, saudaraku. Ya, jiwa kita, ya, daging kita, manusia kita, saudaraku, bisa saja, saudaraku. Ya, kehilangan orang kita kasih, pastilah kita menangis. Bohong saya bilang kalau kita tidak menangis. Tapi kita tidak berlarut-larut, saudaraku. Kita tidak terlalu menyalahkan diri sendiri, karena menyalahkan tidak lagi mengubah keadaan.
Ya saudaraku, tapi kita mungkin berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya serahkan hidup saya kepadamu. Tuhan, di hari-hari ke depan saya sungguh perlu Engkau. Saya harus melanjutkan kehidupan saya. Saya tidak mau saya dibelenggu dengan kejadian-kejadian yang kurang baik. Saya ingin ke depan hidup saya bisa tenang, bersuka cita. Saya bisa, katanya kuasai ya saudaraku ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita tidak bisa jamin kalau hari-hari ke depan akan lebih baik. Namun kita berdoa supaya corona cepat berhenti. Tapi kita tidak tahu kapan berhentinya, saudaraku. Apalagi dengan sekarang PPKM ya saudaraku sangat dibatasi. Mari saudaraku, berdoa dan berjaga-jaga supaya kita anak-anak Tuhan yang menguasai diri kita, saudaraku. Kita menguasai diri kita, saudaraku, segala sesuatu. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Saat kita menguasai diri kita, kita tenang, kita dapat berdoa. Kita bisa bilangin, Tuhan, Engkau ada di sini bersama dengan aku. Engkau lebih besar daripada pikiranku. Engkau lebih besar dari masalahku. Tuhan, aku percaya padamu. Mungkin selama ini aku percaya karena kata orang. Aku melihat mujizat-mujizat karena orang. Tapi hari ini Tuhan, aku mau mengalami sendiri dengan Engkau. Ya saudaraku. Ya, satu ayat lagi saudaraku ya. Di Yesaya 40 ayat 31 ya saudaraku. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan itu tidak sekali, tidak dua kali. Terus saudaraku, berjaga-jaga tadi, waspada. Seperti tentara tadi, 24 jam, saudaraku. Nah, firman Tuhan ya, saudaraku. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru, kata siapa? Kata pembimbing saudara, tidak. Kata pendeta, tidak. Tapi kata firman Tuhan, saudaraku. Ya, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa. Saudaraku, firman Tuhan. Kita harus bangga saudaraku memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya saudaraku, yang sudah mengalahkan segala kuasa di bumi dan di surga. Katanya dia sudah kalahkan dan semua sudah ada dalam tangan dia. Berarti apapun bisa dia lakukan, saudaraku. Dalam kondisi apapun, saudaraku. Manusia semuanya bisa angkat tangan. Tapi Allah kita, saudaraku, sering sekali, saudaraku, kita antara percaya dan tidak bimbang, saudaraku. Semenit kita katakan percaya, semenit lagi kita bimbang. Ya, saudaraku, semenit lagi kita percaya, semenit lagi kita bimbang. 2 jam kita percaya, 2 jam kita sudah ini lagi. Enggak, saudaraku, kita kan orang, saudaraku, kita bilang, Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya. Banyak orang apa? Bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Kenapa begitu? Begitu. Nah, saudaraku, kalau kita sudah mulai mempertanyakan, ya, bisa ada jawaban yang lain yang berbisik. Ya, saudaraku. Kenapa itu nggak ditolong? Berarti ini saudaraku. Mari saudaraku, kita semua anak-anak Tuhan di sini, saudaraku. Mari kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita adalah orang yang mau berjaga-jaga dan berdoa. Ya saudaraku, setiap kondisi, keadaan kehidupan kita berdoa. Ya saudaraku, orang-orang kita kasihi, kita jagai dalam doa kita. Kita bela mereka di hadapan Tuhan. Saat kita melihat keluarga kita, ya mungkin mereka orang baik-baik,
tapi mereka tidak sepenuhnya masuk dalam rencana Tuhan. Saudaraku, kita bela, kita berdoa. Tuhan, aku ingin sisi keluargaku juga ya bisa sepenuhnya melayani Engkau, hidup dalam panggilanmu, hidup dalam rencanamu. Ya, saudara mungkin ya di sini banyak pernah di pelayanan mahasiswa. Pernah kan saudara kita menjangkau banyak orang-orang dari Medan, dari Papua, dari Sulawesi. Ya saudaraku, mereka datang dalam hidup hanya sebagai agama Kristen. Ya, kadang agama Kristen pun jarang beribadah. Tapi setelah kita layani saudaraku, kita ajar mereka, kita bimbing mereka, kita layani mereka kelepasan. Hari ini saudaraku, mereka sudah mulai berjalan dengan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan. Kita tentu itu melihat saudaraku. Saudaraku, saat kita bisa melihat hal seperti itu saudaraku, kita percaya juga kan bahwa keluarga kita juga Tuhan bisa buat seperti itu toh. Ya kan, adik-adik kita kan juga bisa kan, bapak kita juga bisa kan. Sekeras apapun bisa kan. Makanya bagian kita berdoa, ya saudaraku, berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga. Tuhan, saya berdoa. Ya, apalagi dalam kondisi sekarang. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sumpah Raja Wali Allah. Saudaraku, itu kata firman Tuhan. Bukan kata saya menyampaikan firman Tuhan. Kita bersama-sama, saudaraku, hidupi kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga setiap anak-anak Tuhan, ya saudaraku, yang ada dalam pelayanan ini, supaya kualitasnya saudaraku, kualitas seorang murid, ya saudaraku, kualitas seorang murid itu saudaraku adalah hidupnya sesuai dengan kehidupan Kristus. Saudaraku, hidupnya seperti Kristus hidup. Jangan turunkan arti Kristen yang sesungguhnya. Jangan berpikir Kristen itu kalau dia beragama Kristen, punya Alkitab di rumah. Ya saudaraku, Kristen itu saudaraku dinamakan Kristen kepada muridmu. Waktu itu saudaraku bukan kepada orang yang beragama Kristen. Waktu itu belum ada agama Kristen saudaraku. Tapi kepada orang-orang yang hidupnya sama seperti Kristus hidup saudaraku. Jadi mari kita sebagai gereja Tuhan, kita tegakkan, kita lakukan lagi, kita hidupi lagi, supaya kehidupan kita gereja Tuhan bisa saudaraku menjawab kerinduan hati Tuhan. Bukan sekedar kita menikmati perlindungan pertolongannya, tapi kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang berdampak, mempengaruhi banyak orang ya saudaraku. Sehingga semakin banyak orang saudaraku bersama-sama kita menuju saudaraku ke surga, ke jalan yang benar saudaraku. Kita merampas saudaraku kerajaan neraka ya saudaraku. Banyak orang sudah ditawan di sana saudaraku. Kalau kita nggak kuat saudaraku, bagaimana kita merampas mereka, membawa mereka datang kepada Tuhan? Kalau kita sendiri pun lemah ya saudaraku. Jadi kalau kita saudaraku hidupi kebenaran, jangan hanya lihat dari sisi untuk diri kita sendiri. Karena kita tidak ditetapkan hidup berpusat untuk diri sendiri, tapi kita hidup buat Kristus. Saat kita hidupi, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Dengan penyertaannya, dengan kemenangannya, kita bisa saksikan kepada banyak orang, sehingga banyak orang memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, kita saudaraku rebut orang-orang yang ada saudaraku di neraka yang sudah dibelenggu saudaraku. Kita bawa saudaraku kepada kerajaan kekekalan ya saudaraku, dalam kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku semua siap? Amin. Katakan amin saudaraku. Angkat jempolnya. Amin. 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 Bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, kita siapkan hati kita saudaraku. Dan nanti kita juga mengambil perjamuan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang setia dan tidak
meninggalkan kami ya Tuhan. Kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Kemenangan kami ada dalam Tuhan. Terima kasih, kita katakan kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku hanya di dalam Tuhan Yesus. Jesus. Di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
Jadikanlah umat-Mu Tuhan, umat yang kuat ya Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Tidak hanya sekedar tahu tentang Engkau, tapi sungguh-sungguh Tuhan, kami Tuhan memiliki hubungan pribadi dengan Engkau. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Bahkan Tuhan, kami cinta kediaman-Mu Tuhan. Karena di hadirat-Mu kami dipuaskan. Di hadirat-Mu kami dikuatkan Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan kami mendapat pengharapan baru Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan, seluruh jemaat yang Tuhan percayakan, digembalakan Tuhan di KD ini. Jadikanlah semua Tuhan kualitas seorang murid ya Tuhan. Mungkin hari ini banyak hal yang belum berkemenangan Tuhan, tapi ada suatu tekad dalam hati untuk terus mau diajar Tuhan, untuk terus Tuhan apa yang sudah diajarkan mau menghidupi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buatlah umat-Mu, umat yang suka menanti-nantikan Engkau Tuhan. Karena umat yang suka menanti-nantikan Engkau akan mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali. Walaupun datang badai kehidupan itu membawa kami terbang tinggi, mengenal Engkau, mengenal kedahsyatanmu lebih besar lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Saya memberkati hari-hari ke depan, murid-murid Tuhan di tempat ini Tuhan, akan Tuhan ceritakan, menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib, baik dalam kehidupan mereka maupun dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan menyiapkan diri kami untuk kami perjamuan. Mari Tuhan, bekerja Engkau di tengah-tengah kami. Kami rindu perjamuan ini, bukan sekedar rutinitas Tuhan setiap awal bulan, tapi sungguh-sungguh Tuhan, kami mengenang, mengingat Tuhan, kami Tuhan, memberitakan Tuhan tentang kematian-Mu sampai Engkau datang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara-saudariku, kita siapkan hati kita untuk kita mengambil perjamuan. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku mungkin yang baru datang beribadah bersama-sama, mungkin saudara dapat linknya melalui teman-teman, atau mungkin di rumah ada saudara diajak beribadah bersama-sama. Sebelum kita mengambil perjamuan, pastikan bahwa semuanya sudah lahir baru, saudaraku. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengakui bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosanya. Kalau belum, saya minta supaya keluarga yang mengajak untuk beribadah bersama-sama, layani dulu. Ya. Tentang lahir baru, kuncinya mengakui bahwa kita orang berdosa, kita butuh juru selamat. Juru selamat yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Ya, kita percaya dibenarkan, mengaku dimulutkan, diselamatkan. Tidak cukup hanya percaya, tapi ada satu pengakuan secara pribadi. Karena dengan Yesus itu adalah hubungan secara pribadi, saudaraku. Ya, jadi berdoanya, saudaraku, kita berkata, saya Engkau tinggal dalam hatiku, menjadi juru selamatku satu-satunya. Basuh aku dengan darah-Mu, kuduskan aku, dan saat ini aku terima Engkau sebagai Tuhanku. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya saudara, saudara akui dosa-dosa saudara, dan undang Dia tinggal dalam hati saudara. Ingat bahwa darah-Nya sudah tercurah untuk menebus kita. Ya saudaraku, walaupun dosa kita, saudaraku, merah seperti kermisi, Dia akan buat putih seperti salju. Ya, kalau sudah lahir baru, saudaraku, baru disiapkan untuk mengambil perjamuan. Kalau saudaraku mungkin lupa
ya mengambil ya saudaraku, kalau ada saudaraku roti apa saja mungkin di rumah ya saudaraku, nah bisa itu ya saudaraku, jangan itu menjadi penghalang saudara ya, ambil kalau ada sirup apapun saudaraku, bukan masalah rotinya atau sirupnya, bukan saudaraku, tapi saat kita mengingatnya ya saudaraku, ya saudaraku, suatu kita mengambil perjamuan saudaraku, setiap kita makan roti saudaraku, dan kita minum anggur saudaraku, kita sebenarnya sedang saudaraku memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Ya saudaraku, saat kita makan roti dan memecah-mecahkannya, saudaraku kita memperingati. Saat kita minum anggur saudaraku melalui cawan ya saudaraku, firman Tuhan berkata saudaraku, kita saudaraku ada suatu perjanjian baru yang sudah dimateraikan oleh darah Yesus. Itu dahsyat ya saudaraku, dahsyat sekali. Saat kita lemah saudaraku, saat kita gagal, kita tahu Yesus menjadi kemenangan kita. Justru saudaraku, semakin kita mengerti karya Yesus, itu membuat kita untuk kita terus mau bangkit, untuk kita masuk berjuang. Itu membuat kita tidak berputus asa saudaraku, untuk kita mencoba lagi, sampai kita berkemenangan. Supaya nyata apa yang Tuhan sediakan itu kita hidupi dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur saudaraku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan. Saat kami Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkannya, kami memperingati ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan sudah dipecah-pecahkan Tuhan. Tubuhmu sudah terpecah-pecah bagi kami ya Tuhan. Saat kami meminum anggur Tuhan, itu adalah cawan perjanjian baru yang sudah Kau materaikan oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan terus peringati Tuhan, dan kami akan terus memberitakan Tuhan tentang kebesaran-Mu, tentang karya-Mu yang ajaib. Kami akan menjadi bukti nyata yang hidup kepada dunia ini tentang apa yang sudah Kau kerjakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kita mengambil roti. Mari kita mengangkat saudaraku. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari kita mengucap syukur, saudaraku. Kita ambil komitmen yang baru untuk mau lebih bersungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Kita mau mengambil komitmen yang baru untuk kita mau memberitakan karya keselamatan yang Dia sudah kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau setia kepada panggilan-Mu Tuhan, bawa kami terbang tinggi bagaikan Raja Wali, mengatasi setiap persoalan, hidup berkemenangan, karena Tuhan teladan agung kami pemenang. Roh-Mu dalam diri kami lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu, iringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat sore hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh diingatkan kembali Tuhan, bagaimana supaya setiap kami gereja Tuhan senantiasa boleh berjaga-jaga dan berdoa. Karena kami tahu Tuhan, musuh-musuh kami senantiasa mengintai kami, senantiasa mencoba untuk melemahkan setiap kami Tuhan. Dapatilah kami Tuhan gereja yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena kami karib dengan Engkau, oleh karena kami dekat dengan Engkau Tuhan, oleh karena kami mengenal pribadi-Mu Bapa, kami berdoa bahwa setiap kami gereja-Mu Tuhan senantiasa tinggal di dalam Engkau, senantiasa ada di dalam Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau sore hari ini kami sudah melakukan perjamuan kudus. Biarlah sungguh Tuhan kuasa perjamuan itu Tuhan menguatkan dan mengubahkan setiap kami Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat boleh mengalami kelegaan di dalam nama Yesus.
Yang terikat boleh dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa terus kami gerejamu menjadi gereja yang sempurna, menjadi gereja yang menjadi gambaran Allah di muka bumi ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan berikan persembahan kami. Tuhan yang berkati setiap tangan-tangan yang beri dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita puji Tuhan, kita katakan, Kaulah satu-satunya. Jemaat Tuhan, kita akan melihat informasi pelayanan sepanjang minggu ini. Saya persilahkan tim multimedia untuk menampilkannya. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus terus menghantui. Lindungi diri, keluarga dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker untuk aku, kamu, dan kita. Menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Saya tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi malam hari.
Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah bersama di Gereja Kristen Kemah Daud Banjarbaru. Berikut kita akan mendengarkan informasi pelayanan selama 1 minggu ke depan. Pelayanan mahasiswa, Komsel Mahasiswa hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, pukul 18.00 WITA secara online melalui aplikasi Zoom. Pelayanan profesi, Komsel Profesi hari Jumat, 6 Agustus 2021, pukul 19.00 WITA secara online melalui aplikasi Zoom. Pelayanan keluarga, Komsel Keluarga hari Jumat 6 Agustus 2021 pukul 19.00 WITA secara online melalui aplikasi Zoom. Pelayanan pelajar, Komsel Pelajar hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 13.00 WITA secara online melalui aplikasi Zoom. Pelayanan anak-anak, ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021, pukul 10 WITA melalui video. Berita ulang tahun, selamat ulang tahun kepada Jericho Daud Alfiano yang berulang tahun pada tanggal 6 Agustus. Selamat ulang tahun kepada Saudari Bunga Angeli Simangunsong pada tanggal 8 Agustus. Selamat ulang tahun pernikahan untuk Bapak Victor Ginting dan Ibu Resta pada tanggal 5 Agustus. Saat ini telah dibentuk Satuan Tugas COVID-19 GKKD Banjarbaru yang diketuai oleh Saudara Daru. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari mengalami gejala COVID-19 dengan hasil swab antigen positif, dapat menghubungi tim Satgas COVID-19. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu terlibat membantu penanganan COVID-19, secara dana dapat mengirimkan kepada Ibu Trisha melalui rekening BNI 0201041530. Kita dapat menghadapi pandemi ini bersama-sama. Stay safe and stay healthy. Sekian informasi pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapak. Haleluya, haleluya. Kami bawa bangsa kami di hadirat-Mu pada sore hari ini Bapak. Kami bawa Indonesia di hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh tahu Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Bangsa ini ada di hati-Mu Bapa. Kami rindu supaya ada suatu pemulihan terjadi atas Indonesia. Pemulihan terjadi atas Indonesia Tuhan. Pemulihan terjadi atas kota kami di dalam nama Yesus. Kami bawa Indonesia di hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami katakan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, sucilah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Siapa
Kami berdiri bagi Indonesia Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat Indonesia Tuhan. Bangsa ini Tuhan, bangsa yang Kau kasihi Tuhan. Karena bangsa ini beribu pulau, jutaan jiwa Tuhan. Ada banyak suku-suku bangsa di Indonesia ya Tuhan. Engkau sudah mati bagi mereka Tuhan, untuk menebus mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdiri membela bangsa kami Tuhan. Dalam kondisi pandemi ini Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, kami berseru-seru kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pertolongan kami. Karena Tuhanlah yang sanggup memulihkan bangsa ini Tuhan. Dalam kondisi seperti ini ya Tuhan, kami tahu itu tidak mudah bagi bangsa ini Tuhan. Tidak mudah bagi pemerintahan kami Tuhan, untuk jalankan Tuhan perekonomian bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, mari biarlah belas kasihan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu yang dahsyat bekerja atas Indonesia. Menolong para pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden kami, para menteri Tuhan, anggota dewan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Tuhan MK Tuhan, buat Tuhan MPR kami Tuhan. Kami berdoa supaya pertolongan Tuhan bekerja Tuhan dalam hidup mereka yang saat ini bertugas Tuhan. Mari jamah mereka, lawat mereka. Kalau selama ini mereka mungkin mengandalkan kepada pengalaman-pengalaman di masa lalu, Tuhan, saat ini Tuhan, kami butuhkan bukan pengalaman, tapi butuhkan tuntunan Tuhan, butuhkan arahan daripada Tuhan bagi pemerintahan bangsa kami ini Tuhan. Karena keadaan ini bukan hal yang biasa dihadapi oleh bangsa ini Tuhan. Tuhan, mari memberkati mereka semua, dicurahkanlah roh takut akan Tuhan. Berikanlah mereka hikmat kemampuan Tuhan untuk bekerja dalam bidang mereka masing-masing Tuhan. Dan mereka hati yang mencintai bangsa ini Tuhan, supaya seluruh rencana-rencana yang mereka buat untuk mementingkan kepentingan bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini Tuhan keluar mampu berkemenangan Tuhan atas masalah yang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami katakan salam buat Indonesia Tuhan, salam buat bangsa ini Tuhan. Biarlah kami seluruh gereja Tuhan di seluruh Indonesia berseru-seru Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau nama-Mu lah yang mengatasi langit dan bumi Tuhan, mengatasi Indonesia, memakan Indonesia, menyelesaikan Tuhan seluruh permasalahan yang ada, khususnya untuk COVID ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya kemahakuasaan yang daripada-Mu Tuhan menghentikan Tuhan virus ini dalam nama Yesus. Otoritas kuasa daripada Allah Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan virus ini Tuhan dihentikan Tuhan dari Indonesia, dari seluruh dunia ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa buat setiap orang-orang yang terpapar virus saat ini Tuhan, yang ada di rumah sakit yang sedang isolasi mandiri. Tuhan bekerja di sana, Tuhan menjaga mereka. Kami tahu saat ketakutan, saat Tuhan hilang pengharapan mereka,
Nyatakan bahwa Engkau Tuhan ada. Nyatakan bahwa Engkau Tuhan mau menolong mereka Tuhan. Mau menyembuhkan mereka Tuhan. Inilah waktunya Tuhan. Untuk mereka bisa mengalami Engkau secara pribadi ya Tuhan. Lawat mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka. Buat mereka tidak menyerah dengan virus ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk melawan dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, mari Engkau bekerja di tempat-tempat isolasi mandiri, di rumah sakit Tuhan. Rawat para tenaga medis. Kalau kami mendengar banyak sekali tenaga medis yang terpapar virus ini Tuhan. Mari lawat mereka, jamah mereka, tolong mereka ya Tuhan. Buat mereka tidak takut Tuhan, buat mereka tidak menyerah, buat mereka Tuhan tidak putus asa Tuhan. Untuk mereka terus bersemangat Tuhan untuk mengerjakan pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bekerja Tuhan atas seluruh tenaga medis dalam nama Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan, melindungi mereka, menolong mereka, memampukan, menguatkan, menghibur mereka ya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Secara khusus buat saudara-saudari kami di tempat ini Tuhan. Buat saudara kami Yohanes Tuhan, saudara kami Silo dan keluarganya ya Tuhan. Saudara kami Marta, saudara kami Ishak Tuhan, saudara kami Bunga ya Tuhan yang terpapar virus ini, kami berdoa supaya kuat lebih darah-Mu menyembuhkan mereka, kekuatan daripada Tuhan menguatkan mereka, menghibur mereka, memberikan pengharapan baru. Segala intimidasi iblis yang melemahkan mereka, kami hancurkan itu, kami patahkan itu dalam nama Yesus Kristus. Mereka kuat dalam nama Yesus, mereka kuat sehingga mereka melawan segala ketakutan mereka, melawan seluruh pikiran-pikiran mereka yang menakutkan itu. Kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Kami tahu roh ketakutan, kekhawatiran tidak berasal daripada Allah. Sakit penyakit tidak berasal daripada Allah. Tuhan, Engkau sudah berikan kami otoritas, kuasa Tuhan untuk menginjak-injak, menghancurkannya Tuhan. Mari buatlah setiap saudara-saudaraku ini Tuhan mengerti Tuhan akan kuasa Allah dalam diri mereka, sehingga mereka tidak berpasrah diri, tapi mereka melawannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, bawalah kami gereja Tuhan mengerti hal ini Tuhan. Inilah waktunya untuk kami sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Benar Tuhan, tidak selamanya Kau janjikan Tuhan hujan, tidak selamanya Kau janjikan semua keadaan baik Tuhan. Namun Kau menjanjikan bahwa Engkau Tuhan yang menolong ya Tuhan. Kami pun anak-anak Tuhan tidak terlepas dari virus ini, tapi Engkau menjanjikan memberikan kami kekuatan. Engkau menjanjikan maka Tuhan menolong kami. Tuhan menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah itu Tuhan ada dalam diri kami, sehingga saat kami menghadapi masalah Tuhan, kami tahu kami punya Allah dan kami tidak berhenti, kami tidak menyerah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Mari Tuhan, bawalah seluruh gereja-gereja di seluruh Indonesia ini Tuhan. Bangkit Tuhan. Tidak Tuhan, pasrah Tuhan, menyerah Tuhan. Menerima begitu saja ya Tuhan. Tapi benar-benar inilah waktunya Tuhan untuk kami berseru-seru, untuk kami merendahkan diri, sehingga kami memahami apa yang harus kami perbuat di masa ini ya Tuhan. Kami bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang, untuk mendoakan orang, untuk menasehati orang ya Tuhan. Semuanya kami mengambil bagian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati seluruh pelayanan kami Tuhan. Dalam kondisi pandemi ini pun kami berdoa supaya komsel-komsel, PA, PD semua berjalan Tuhan dengan online Tuhan. Tidak membuat kami kendor Tuhan, tapi membuat kami bersemangat mengerjakannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Komunitas yang terus saling membangun, saling mendoakan itu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih. Bahkan kami memohon kepada Tuhan dalam kondisi seperti ini juga Tuhan,
kami terus bisa memberitakan Injil. Kami berdoa supaya pos-pos misi kami bergairah untuk melayani jiwa-jiwa. Kami melayani STA juga, saudara-saudara kami di luar kota bergairah Tuhan untuk melayani Tuhan. Bahkan di hari-hari ke depan banyak orang yang memberi diri lebih lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Engkau yang sudah menolong kami untuk kami menyelesaikan ibadah kami ini Tuhan. Kami rindu dalam 1 minggu ini ya Tuhan. Kami terus mengandalkan Tuhan. Kami terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga di minggu depan saat kami beribadah ada ucapan syukur untuk memuliakan nama-Mu lebih daripada hari-hari sebelumnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri pertemuan ibadah raya kami ini akan hidup kami. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang memberkati kita. Dia mengarahkan wajahnya kepada kita. Dia yang terus menuntun kita di dalam jalan-jalannya. Berkat-berkat terbaik dia senantiasa sediakan bagi orang yang percaya dan mengandalkannya. Biarlah berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus itu menghibur, menolong kita senantiasa. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berkata bersama-sama, amin. Selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati.